Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku di sini. Apa kabar semua teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah lihat ini nih, kalau Christian ini lihat mamanya bikin konten, dia pasti langsung ikutan nimbrung. Ya, nah lihat ini bolak-balik nih. Nah jadi kali ini teman, konten aku mau sedikit bercerita-cerita tentang mengapa kami pindah ke Republik Ceko atau alasan kami untuk pindah ke Republik Ceko. Nah, di sini ada beberapa alasan, tapi aku sedikit cerita ya sebelum aku ceritakan alasannya apa-apa aja. Jadi dulu itu sebelum menikah, teman-teman, aku itu bilang ke suami aku kalau aku tidak mau tinggal di Eropa ya. Lalu suami aku bilang, ya sudah, nanti kita coba untuk tinggal di Indonesia, tetapi kalau kita tidak bisa tinggal atau bertahan di Indonesia, mau tidak mau tidak ada pilihan, aku harus bawa kamu ke Ceko, kata dia. Jadi semuanya sudah diomongkan sebelum kita menikah ya kan. Jadi jangan nanti ketika kita masih pacaran tidak ada yang diomongin, nanti setelah menikah ujuk-ujuk nggak mau begini nggak mau begitu ya. Itu adalah gunanya kita membicarakan segala sesuatu sebelum kita menikah. Jadi dulu itu aku menikah tahun 2019 bulan Juni. Terus aku langsung pulang ke Indonesia ya, nikahnya di sini karena aku harus kerja. Jadi aku pulang ke Indonesia, kita itu langsung LDM-an, long distance marriage ya. Jadi aku pulang ke Indonesia karena aku masih kerja ya. Di bulan November suami aku memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya untuk menyusulin aku ke Indonesia karena pada saat itu kami sudah atur pernikahan secara adat, yaitu mengadati karena aku orang Batak di kampung kami bulan Desember tahun 2019. Nah, di November suamiku datang ke Indonesia, terus ya dia sedikit melihat-lihat ya, melihat situasi karena kan beda situasinya traveling dengan livingnya. Karena dulu suami aku ini sudah traveling ke Southeast Asia, apa itu, Asia Tenggara beberapa kali selama 6 bulan. Jadi dia keliling semuanya, jadi dia sedikit banyaknya sudah mengerti bagaimana kehidupan orang-orang Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Ke Indonesia juga dia sudah seringnya. Sembari memperhatikan, mengamati kehidupan kami di Bogor saat itu ya, kita jalani hidup kita sampai dengan Desember kita pulang kampung ke Medan ke rumah orang tua aku mengadakan acara pernikahan adat. Nah, pulang dari orang tua aku, pulang dari Medan setelah adat kami itu, dia baru mengutarakan niatnya. Dia bilang kalau kami tidak bisa tinggal di Indonesia. Dia bilang tidak mau ya. Ya udah, kenapa? Saya bilang disebutkanlah banyak alasannya. Nah, berikutlah alasan-alasan kenapa kami memutuskan pindah ke Republik Ceko ini. Sedikit berisik ya teman-teman, namanya bocil tuh lagi main-main. Oke. Yang pertama adalah mencari kerja untuk ekspat seperti suami aku di Indonesia itu tidaklah mudah. Apalagi suami aku itu datang dengan visa kunjungan sendiri untuk menemui istrinya seperti aku ini, bukan dari perusahaan yang mengirim dia ke Indonesia. Jadi suamiku juga sedikit sesekali mencari info pekerjaan, jadi tidak gampang untuk mencari kerjaan di Indonesia ya. Karena visa suami aku itu hanya sebulan, lalu sebulan apa 2 bulan ya, terus diperpanjang 4 kali. Setelah 4 kali suami aku harus keluar dari Indonesia supaya bisa masuk kembali ke Indonesia. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, suamiku tidak suka macet, panas, dan orang-orang yang suka menyerobot di jalanan, seperti ketika lampu merah, sudah lampu merah orang masih serobot terus saja jalan sampai hampir tabrakan kayak gitu kan. Suami aku tidak suka itu. Terus lampu merah juga, udah tahu lampu merah, klakson dari belakang, dia juga tidak suka itu, berisik sekali ya. Jadi dia tidak suka. Dia bilang, orang tahu kita berhenti lampu merah, tapi kenapa harus diklakson dari belakang seperti itu ya. Itulah yang kedua ya. Terus yang ketiga, ribetnya birokrasi untuk pengurusan administrasi seperti izin tinggal untuk mengurus dari visa kunjungan menjadi kita.
untuk mengurus memperpanjang visa-visanya dia aja setiap bulan itu setiap bulan dia kan datang ke imigrasi. Nah, setiap bulan datang ke imigrasi ini dia dikasih kertas yang sama, form yang sama. Nah, suami aku bilang begini, kenapa harus dikasih kertas yang sama setiap aku datang ke sana kan buang-buang kertas juga, terus kenapa mereka nggak punya sistem? Emang nggak ada sistemnya? Kan kita kalau udah bikin sekali otomatis data kita semua udah ada di sistem. Kenapa harus dikasih lagi kertas-kertas yang banyak dengan formulir yang sama seperti itu? Jadi dia agak gimana ya? Jadi nggak tahu lah. Aku bilang ya seperti itu di negara kami, seperti itu aku bilang. Karena kalau di sini sih teman-teman, kalau kita misalnya pergi suatu kantor ngurus administrasi itu, jadi sekali kita isi, besoknya itu kita sudah ada di sistem. Jadi tidak perlu lagi banyak form-form. Jadi kita udah tinggal tanda tangan aja nanti kita datang ke sana seperti itu. Jadi tidak banyak form-form atau formulir yang pasti kita isi-isi. Jadi itu bikin dia juga kurang nyaman ya. Terus berikutnya adalah kalau mau pendidikan yang bagus untuk anak kita harus kirim anak kita itu ke sekolah swasta yang bagus. Yang mana sekolah swasta yang bagus itu sangat mahal. Biayanya itu juta-jutaan. Karena aku dulu mengajar di salah satu sekolah swasta yang bagus, yang biayanya mahal, ya, mahal sekali. Suamiku tanya berapa uang sekolahnya per bulan, aku kasih tahu, dia bilang ya mahal ya, kata dia gitu. Jadi kalau mau pendidikan anak kita itu bagus, dan kita harus mengeluarkan banyak uang ya, juta-jutaan gitu, seperti itu. Yang berikutnya yang kelima, sistem kesehatan yang pilih-pilih. Maksudnya itu sistem kesehatan yang pilih-pilih itu seperti ini. Kalau di sana ketika kita berobat itu, kalau kita pakai BPJS itu sepertinya agak sedikit banyak yang harus diisi formulirnya dan segala rupanya ya. Tapi kalau kita pakai uang cash, kita cepat sekali dilayani seperti itu. Aku beberapa kali mengalami itu. Kalau aku berobat itu, contohnya kalau aku masih sanggup belum puluhan juta seperti itu uang obatnya, aku lebih sering berobat dengan pakai uang sendiri, uang cash sendiri ya, karena memang agak sedikit lama prosesnya ya. Terus, nah sementara terus kalau contohnya pakai asuransi, kita itu banyak isi formulirnya, harus kontak dulu ke pihak asuransinya, terus harus disetujui dari mana-mananya, seperti itu kan. Nah sementara kalau di sini sistem kesehatan itu adalah seperti ini, kita punya asuransi. Di sini itu wajib punya asuransi, tetapi asuransinya itu bukan asuransi seperti yang asuransi swasta seperti contohnya Prudential, Allianz dan segala rupa, yang nanti kalau kita meninggal kita dapat tunjangan, bisa diklaim dan segala rupa. Itu tidak. Nah kalau di sini asuransi itu adalah wajib hukumnya, tapi bayarnya tidak mahal, dan itu itu dibayarkan oleh perusahaan nanti kalau buat yang kerja seperti. Dan itu kita cukup daftar sekali ke rumah sakit. Nah setelah itu ya udah, kita kalau mau ke rumah sakit mau berobat ya tinggal pergi, udah selesai, nggak ada isi formulir seperti itu loh teman-teman. Jadi dulu juga aku pertama kali di sini aku bingung kan, kita nggak isi apa-apa, kita nggak begini, aku bilang enggak, katanya gitu. Jadi datang aja, terus setelah selesai pengobatan atau pemeriksaan ya langsung pulang, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang bikin suami aku supaya kalau punya anak kita itu kesehatannya terjamin, tidak perlu harus nunggu antri, nunggu begini, nunggu itu, nunggu persetujuan ini itu, katanya dia seperti itu. Karena kalau di sini pasien itu diobati terlebih dahulu, nggak ditanya siapa yang nanggung, nggak begitu. Jadi kalau udah sakit apalagi urgent seperti itu langsung ditangani. Kalau nanti bagaimana penanganannya, biayanya atau bagaimana, itu yang penting buat mereka adalah menyelamatkan nyawa seseorang dulu. Nah terus yang berikutnya adalah sudah mulai gelap lagi. Yang berikutnya adalah tunjangan untuk anak yang baru lahir. Itu ada di Eropa ini, ada di Ceko ini. Contohnya kita melahirkan anak,
anak kita itu dapat tunjangan dari pemerintah, support pemerintah. Jadi tidak peduli itu apakah status kamu adalah orang menengah, orang miskin, orang kaya, semuanya kita dapat karena itu adalah hak setiap anak di Ceko ini. Jadi seperti video aku sudah punya videonya ya, mengenai melahirkan dapat ratusan juta seperti itu. Jadi di sini itu begitu, lahir anak kita, kita melahirkan anak kita dapat tunjangan per bulannya seperti itu sampai dengan usia 30 bulan. Nah, itu yang dipikirkan oleh suami aku. Jadi ya kira-kira itulah alasan-alasan suami aku kenapa dia membawa saya pindah ke Ceko ini. Aduh, maaf ya teman-teman, jadi gelap nih akhir-akhirnya karena udah mendung tiba-tiba tadi terangnya. Kalau aku sih, ya tunggu. Kalau aku sih, seandainya ya aku maunya tetap memilih tinggal di Indonesia karena aku sudah lahir besar di Indonesia dan aku juga cinta Indonesia. Tapi ya namanya menikah kita harus ikut sama suami ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu dulu cerita-cerita hari ini. Nah itulah teman-teman kenapa suami aku untuk memutuskan untuk membawa aku pindah ke Republik Ceko ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kalau aku rajin nanti bikin kontennya karena udah lama nggak bikin konten ya. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Bye bye.